pembahasan terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Selanjutnya, dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Dan terakhir, perilaku konstitusional warga negara. Gitu. Di halaman 3 dapat dilihat pengertian konstitusi. Tadi mungkin sudah baca begitu ya. Dari KBBI disebutkan hanya sederhana begitu. Segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan itu adalah konstitusi. Jadi semua hal yang mengatur terkait dengan tata negara gitu ya. Hukum-hukum yang berlaku di negara, hukum-hukum yang berlaku di masyarakat yang mengikat secara keseluruhan, maka itu disebut dengan konstitusi. Sehingga kita sering dengar kalau misalkan tidak bisa dilaksanakan karena melanggar konstitusi begitu. Nah, menurut Asidik 2021, ini Pak Jimli ya, Jimli Asidik, Undang-Undang Dasar dari suatu negara, konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya. Jadi penempatan Undang-Undang Dasar itu sebagai aturan yang paling utama. Karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini menjelaskan terkait dengan Undang-Undang Dasar kalau ini ya, sebagai sumber hukum paling tinggi yang berlaku di negara begitu. Bukan hanya di Indonesia ya, tapi di tempat lain yang menganut sistem hukum demokrasi trias politika itu menempatkan Undang-Undang Dasar gitu. Meskipun namanya nanti beda-beda, tapi sebagai hukum tertinggi yang mengatur tatanan negara maupun warga negaranya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal, peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Nah, ini maksudnya apa? Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita tentu terlalu luas gitu ya. Terlalu luas dan sifatnya umum, mengatur hal-hal yang umum. Nah, nanti kita akan lihat apa saja yang di situ ada berapa bab, berapa pasal begitu ya. Nah, apakah itu misalkan sampai mengatur tata cara untuk mencoblos gitu misalkan, atau kapan harus membayar pajak kendaraan misalkan ya. Nah, itu tidak akan sampai ke situ tentunya. Nah, sehingga akan ada peraturan-peraturan atau konstitusi lain gitu turunannya. Nah, peraturan-peraturan itu boleh dilaksanakan, boleh dibuat, boleh. Nah, selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Nah, sehingga kita mengenal ada tingkatan-tingkatan sumber hukum begitu ya. Kalau misalkan di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 1 misalkan. Apa itu? Siapa yang tahu? Raise hand. 28 ayat 1. Yang tahu raise hand. Silakan Dinda. Izin perkenalkan diri,
Pak, perkenalkan nama saya Dinda Zahra Sani. Untuk Undang-Undang 28 ayat 1 itu bertuliskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pak. Ya, saya koreksi sedikit ya. Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 itu bunyinya tadi ya. Oke, Dinda silakan tulis di chat ya Dinda ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, siapa ketua kelasnya lupa saya. Hadi, Pak. Ada orangnya? Siapa ketua kelas? Mana ketua kelas? Ketua kelasnya mana? Siapa? Adi mana? Enggak ada. Baik, coba Jerry Sinaga. Iya, Pak. Sebutin lagi apa yang disebutin Dinda tadi. Setiap orang berhak atas perlindungan dari diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Terima kasih, Pak. Apa itu? Kamu ngomongin apa? Isi dari pasal ayat 1 ayat 28 ayat 1, Pak. Kenapa beda sama Dinda? Dinda, tadi apa Dinda? Iya, Pasal Pak. 28. Pasal 28 ayat 1 tadi apa bunyinya? Untuk pasal 28 ayat 1 itu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Pak. Iya. Kenapa? Jadi kamu bilang yang berbeda? Emang tadi Dinda bilang itu. Diko Pratama. Diko, ada. Iya, Pak. Baik. Selanjutnya adalah Adelia Lintang Anggra ini. Iya, Pak. Pasal 28 ayat 2 coba. Eh, 28 ayat 2 itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak Berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi. Setiap anak apa setiap orang? Halo? Setiap orang, Pak. Nah, tadi kamu baca dari mana setiap anak?
Boleh tulis namanya ya. Adelia Lintang. Baik, Pak. Daniel. Daniel tidak ada ya. Ada Pak, saya pakai Dojipad Pak. Ya, sebutin lagi. Sebutin, ucap ulang lagi. Ya kan nggak tahu kan ya. Kenapa Pak? Ya kenapa? Apa tadi saya ngomong apa barusan? Kamu Oh aja nggak ini dengar. Pak, pasal 28 ayat 2 itu setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Oke. Mela Komaria. Muhammad Haikal. Christophers. Ya, Pak. Pertanyaannya sama. Apa jawabannya? Mahima Mahardiva Gusma. Ya, Pak. Apa jawabannya? Pasal 28 ayat 2 itu setiap orang berhak Berhak. Setiap orang berhak. Ya, nggak usah ngomong yang aneh-aneh ya. Kita kuliah online ini. Kalau misalkan tidak bisa melaksanakan kuliah dengan online, ya saya anggap tidak ada di sini ya. Mahima tidak menjawab ya. Pastikan device-nya bisa, koneksinya bisa. Ya percuma dong kita laksanain kuliah, tapi terus nggak bisa Pak, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa dengar Bapak, saya nggak bisa diskusi, ya ngapain ada di sini? Ya, bukan ada di saya itu urusannya, Haikal ya. Kamu mau melaksanakan dengan yang tidak ada mic-nya, mau tidak ada kameranya, terserah ya. Yang penting ketika saya jawab, ya harus bisa aja. Nggak ada jaringan, nggak ada kuota, terserah ya. Kalau kalian melaksanakan kuliah yang seperti itu, ya silahkan. Natalia Boru Ginting. Natalia.
Tuh, coba. Ada berapa orang nih yang saya tulis nih? Kalau kalau memang tidak mau mengikuti kuliahnya, nggak usah hadir di sini, coba. Coba leave grup, coba. Yang tidak mau hadir, silakan leave. Saya nggak memaksa kok. Silakan. Rio Restu Putra, Hadir, Pak. apa jawabannya? Pasal 28 ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan, serta diskriminasi. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ingat ya, saya sudah jelaskan ya ke semua yang ada di sini. Kuliah itu hak kalian, oke? Yang wajib melaksanakan kuliah itu adalah dosen, saya. Nah, tapi dosen diberikan perangkat pembelajaran yang harus kami cek setiap perkuliahan. Perangkat pembelajaran itu salah satunya adalah pretest, post-test, tanya jawab, diskusi. Itu perangkat pembelajaran. Ini agak aneh. Yang pengen tahu itu adalah mahasiswa ceritanya. Yang pengen tahu, yang pengen belajar ini. Untuk apa ceritanya? Menuntut ilmu kan? Semoga ilmunya bermanfaat begitu nanti. Kalau memang dirasa tidak perlu, tidak usah kuliahnya, tidak usah mengambil ini. Tidak usah kuliah secara umum. Nggak ada yang maksa, nggak ada. Tolong dipahami itu. Kalau kalian sendiri nggak paham bahwa ini adalah hak kalian, susah belajarnya ini. Kita mau diskusi apa? Perangkat pembelajaran sebagus apapun, dosen yang ngajarnya sebagus apapun, nggak akan berguna. Nggak jadi apa-apa. Nggak usah itu. Mending kalian dagang gitu, trading gitu, apalah terserah. Yang lebih bermanfaat gitu. Kalau kalian menuntut ilmu setengah-setengah begitu, buat apa? Ini saya hargai nih yang aktif ini, yang menyalakan kamera, menjawab apa yang diminta. Ya itu diskusi itu. Dan ini materi bukan materi baru kok. Cuman sekarang fungsinya apa? Ini nyambung dengan kemarin. Identitas nasional. Ini ada konstitusinya. Artinya apa konstitusi ini? Tadi disebutkan aturan yang berlaku. Nah, nanti kita cek coba. Di ITERA ada nggak aturan-aturan? Ada aturan-aturan di ITERA. Itu artinya apa? Apakah aturan yang berlaku untuk semua harus dilaksanakan, bertentangan atau tidak dengan peraturan di atasnya? Nah, itu yang harus kita bahas. Ya, jangan kaget nanti ya nilainya saya bagi dua aja ya. Nilai di KWN ini hanya ada dua. Saya akan baginya nanti. Antara A dan E, sudah itu aja. Pilihan kalian cuma dua itu aja. Kalian mengikuti secara rutin itu ya. Mengikuti secara rutin, kita berdiskusi bersama, itu A lah udah. Tapi dipanggil aja nggak ada. Ini masalah, itu masalah. Kalian kuliahnya kayak gimana? Coba bayangin sekarang ini adalah offline. Maaf Pak, saya nggak bisa dengar. Tadi saya pakai headset gitu misalkan. Kamu mau coba kayak gitu apa di kelas? Maaf Pak, nggak kedengeran. Saya dudukin di paling belakang misalkan. Mau seperti itu nanti.
Maaf tadi nggak kedengeran karena saya ngobrol misalkan dengan kawan saya. Ya rada aneh nih ya. Nggak boleh lah, nggak adil lah seperti itu. Ayolah. Ya, kita lanjutkan ya. Coba berubah lah. Nih, masih ada nih beberapa di bawah ini. Nanti saya tulis juga. Kita lanjutkan di halaman 4. Silahkan dibuka. Jadi, apa itu konstitusi? Konstitusi itu agreement, kontrak begitu, perjanjian yang berdasarkan hasil kompromi. Jadi hasil ngobrol ini konstitusi ini. Jadi jangan berpikir konstitusi itu mengikat, iya mengikat, tetapi itu mengikat karena karena kita semua sudah sepakat. Kita sepakat begini ya, oke, nah itu konstitusi. Artinya apa? Nanti kalau mau diubah, ya yang penting bersepakat lagi. Nah, kita punya konstitusi nggak di kelas ini? Ada, namanya apa kira-kira namanya? Silakan resen, siapa yang tahu? Pak, untuk itu Mahkamah Konstitusi ya Pak. Hanif, apa Hanif? Izin menjawab Pak, konstitusi di kelas kita itu salah satunya kontrak kuliah Pak. Salah satunya itu Advendi Perdamaian. Salah duanya apa? Sama tadi Pak, kontrak kuliah juga Pak. Nah, berarti kita tanya lagi tadi siapa? Tadi dibilang salah satunya katanya. Siapa sebelum Arvendi? Saya Pak Hanif Pak, maksud saya konstitusinya itu kontrak kuliah Pak. Ya cuma satu ya, kita nggak ada aturan lagi ya. Iya Pak. Kontrak kuliah itu adalah konstitusi kita. Itu agreement. Saya melalui saya dosen-dosen PWK yang membuat itu, saya sampaikan kepada kelas ini ya, seperti ini tata cara mainnya kita. Kalian berkomentar. Ini harusnya begini, gini, ini. Oke, kita sepakati, sepakat semuanya, sepakat. Nah, kalau sudah kita sepakati, ya itu menjadi agreement kita. Nah, kurang lebih konstitusi itu seperti itu. Artinya, kalau mau diubah ya bisa, begitu ya. Yang penting sepakat kembali. Nah, cuman ada faktor tambahan yaitu waktu. Kalau sudah disepakati waktu itu gitu misalkan. Tidak bisa kita tiba-tiba mengubah di yang sekarang tanpa persetujuan lagi orang-orang yang membuat waktu itu. Nah, itu yang harus dipahami. Ya. Nanti kita akan nyambung itu ke DPR, MPR begitu. Nah, konstitusi berisi kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah mengenai bagaimana negara dijalankan. Ya, sebenarnya tata kelola negaranya lah. Negara seperti apa mau dijalankannya. Misalkan dulu presiden dipilih oleh MPR, sekarang presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kita ubah ya, tadinya dipilih di MPR, sekarang kita pilih oleh rakyat. Setuju? Setuju, ya sudah. Akhirnya rakyat memilih. Konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi dan atau kewenangan institusi-institusi yang ada dalam suatu negara. Jadi institusi ini lahirnya juga karena konstitusi. Misalkan contoh fakultas di kita di kampus ya. Karena ada undang-undang yang mengatur terkait dengan pendidikan tinggi, maka lahirlah ITERA melalui peraturan presiden tanggal 6 Oktober 2014. Nah, kemudian Perpres diturunkan melalui peraturan menteri, Permen. Permen mengeluarkan OTK namanya, organisasi tata kelola. Nah, menteri mengeluarkan OTK, ITERA kamu dikasih 3 fakultas ya, gitu. Keluarlah 3 fakultas, prodi-prodinya yang dibentuk ini ya,
diperbolehkan ini dibentuk. Akhirnya lahirlah 42 prodi di ITERA, kalau di FTIK 11 prodi begitu. Nah, itu adalah konstitusi. Tadi nyambung yang di awal itu turunan-turunan begitu. Yang penting tidak bertentangan. Yang kedua, institusinya itu muncul ya karena konstitusi itu sendiri. Begitu. Nah, itu contoh eh, dasar hukum gitu ya. Dasar hukum pembentukan sesuatu, dasar hukum pelaksanaan sesuatu, nah itu adalah konstitusi. Sehingga secara langsung dapat diartikan konstitusi adalah dasar hukum atau hukum tertinggi dan atau kewenangan institusi-institusi yang ada dalam suatu negara. Contoh, kewenangannya apa? Fakultas memiliki kewenangan untuk mengelola SDM, baik dosen maupun dengan mahasiswanya, pegawainya. Nah, begitu ya. Nah, jadi apa yang dipelajari dengan kita mengetahui konstitusi ini? Nah, kita melihat sekitar, coba. Lihat hak-haknya kalian sebagai mahasiswa, sudah terpenuhi belum? Kalau misalkan belum, apa yang belum? Bagaimana memenuhinya? Siapa yang harusnya memenuhi? Nah, itu juga jangan sampai salah sasaran. Karena misalkan kita berbicara, ini program studi ini, apa, dosennya nggak pernah ngajar nih, gitu misalkan. Nah, itu dilaporkan. Tetapi apakah di program studi? Ternyata tidak. Itu dilaporkannya di fakultas, begitu ya. Nah, sehingga di kita ada lapor, begitu ya, aplikasi lapor itu yang kita bisa gunakan untuk kalau misalkan di kelas pelaksanaan tidak benar dan sebagainya. Nah, sehingga nanti di berita acara ada nih. Makanya saya penting sekali, saya selalu menuliskan ya, kita mahasiswa yang aktif, saya kasih plus kok, tenang aja. Mau berapa puluh kali pun bertanya ya, berapa puluh kali pun menjawab, pasti saya kasih 0,5 itu. Nah, cuman ya ketika tidak menjawab juga ya saya akan kurangi gitu. Nah, untuk apa? Untuk catatan, sebagai bukti evidence, misalkan nanti kalian bersepakat gitu ya. Nah, kan ada pemufakatan gitu, pemufakatan. Itu kan bisa baik, bisa jahat pemufakatan itu. Misalkan contoh, oke kita apa, satu kelas sepakat kasih nilai dosennya baik misalkan. Nah, nanti kita akan cek itu. Karena belum tentu pelaksanaannya baik juga. Ya. Saya sudah menemukan beberapa pelaksanaan kuliah yang dinilai oleh mahasiswa baik begitu ya, karena nilainya mahasiswanya tinggi-tinggi begitu. Tetapi sebenarnya ketika dicek nggak pernah masuk kuliahnya, dari 3 jam dia laksanakan cuma 1 jam. Nah, itu tetap tidak bisa. Itu ada pelanggaran di situ sehingga evidence tadi itu sangat diperlukan. Nah, konstitusi itu mengatur begitu ya. Nah, jadi hati-hati nanti. Jadi makanya fokus kita laksanakan sebaik-baiknya lah. Nah, ini kita ketinggalan 1 minggu nih karena libur nasional kemarin ya. Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengganti, cuman nanti saya coba minggu keempat, minggu kelima, kita kuliahnya offline ya. Kita kumpul lah, ketemu begitu. Kelas, nanti saya cari kelasnya, jamnya jam yang sama, jam 8 pagi, begitu. Nanti saya akan cari di mana kelasnya. Minggu depan, kalau tidak ada halangan, kita laksanakan secara offline. Begitu ya. Slide selanjutnya, hakikat konstitusi. Menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tentu. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemimpin negara untuk mengatur kehidupan bersama. Kewenangan pemerintah tersebut berpotensi untuk digunakan sewenang-wenang. Agar tidak sewenang-wenang, maka perlu dibatasi. Antara rakyat dan pemimpinnya ada kesepakatan namanya konstitusi. Nah, itu tadi ya. Saya kasih contohnya gampang lah, yang di kelas aja. Yang di kelas tadi itu. Bisa sewenang-wenang, contohnya misalkan saya sendiri bisa melaksanakan sewenang-wenangan dengan kontrak kuliah begitu ya. Pokoknya ini harus begini dan sebagainya gitu ya. Atau ya kalian tadi itu bisa juga bersepakat gitu, bersekongkol semuanya misalkan.
Oke, kasih nilainya rendah. Itu bisa juga ya. Ini bisa dua arah. Tapi bukan berarti nanti yang diperlukan adalah deal-dealan. Bukan. Yang diperlukan adalah cek sesuai konstitusinya seperti apa, cek evidence pelaksanaannya seperti apa. Nah, ini yang perlu nanti digarisbawahi oleh kita semua. Begitu. Karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat bersepakat membuat konstitusi. Intinya begitu. Dulu, konstitusi itu isinya mengatur hak asasi. Karena hak asasi itu sendiri dulu itu ketika zamannya sudah mulai berubah dari eh, kerajaan begitu ya. Karena kerajaan kan absolut sebenarnya ya. Nah, dulu berbicaranya hanya terkait dengan hak asasi manusia. Oh, ini hak-hak saya, hak sebagai warga negara dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang sudah tidak lagi dengan HAM begitu. Tapi sekarang kita mengatur juga tata laksana, institusi negara, kewenangannya dan sebagainya. Itu yang sekarang diatur begitu ya. Secara garis besar dikenal 3 cabang kekuasaan berdasarkan fungsinya, yaitu eksekutif, pelaksana, legislatif, membuat aturan, dan yudikatif, pengadilan. Saya tanya, eksekutifnya di Indonesia siapa? Saya tanya ke Ayu Nurjana. Jangan Haikal, ke Ayu Nurjana Haikal. Ayu Nurjana? Iya, Pak. Ya, jawabannya apa? Yudikatif ya, Pak? Pertanyaannya apa? Yudikatif dalam Indonesia. Itu Mahkamah Agung, Pak. Ya, baik. Ya. Dina Nuraini. Diko Pratama. Iya, Pak. Izin menjawab, Pak. Untuk badan eksekutif di Indonesia yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Pak. Presiden dan perangkatnya. Iya, Pak. Menteri juga ikutan. Oh, berarti Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri, ya, Pak? Ya bukan, presiden dan perangkatnya aja sudah. Eksekutif itu ya. Oke. Baik, Pak. Mana ketua kelas? Siapa ketua kelasnya? Habil, Pak. Hadir nggak? Mana? Halo, Pak. Kemana aja? Tadi saya telat masuk karena ada datang ke kos, Pak. Catetin itu yang
namanya tulis dan yang saya tulis ya. Baik, Pak. Yang nulis sendiri itu dapat plus 0,5. Baik. Bentar. Saya kasih waktu 8.47 sampai 9 lewat 3 ya. 9 lewat 3.